Selamat hari Selasa, saudara-saudara. Kita bertemu kembali dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita akan bersama-sama hari ini membaca firman Tuhan dan merenungkan dari Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-12 sampai 17. Yesus menyucikan bait Allah. Saya akan membacakan dulu firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukaran uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian." Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi ke luar kota ke Betania dan bermalam di situ. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama kembali belajar firman-Mu. Tuntunlah kami dan urapi kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, supaya kami mengerti kebenarannya dan kami dituntun oleh kebenaran itu untuk hidup memuliakan nama-Mu, berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tolonglah hamba-Mu supaya dalam segala keterbatasan boleh membahas firman Tuhan ini, dan kiranya lebih banyak daripada yang bisa hamba-Mu katakan, Engkaulah berkata-kata dalam setiap hati saudara-saudara yang perhatikan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan. Amin. Nah saudara-saudara, kita sekarang sudah sampai ke Yerusalem, ya. Perjalanan Tuhan Yesus yang terakhir kali untuk merayakan Paskah sebelum ia disalibkan. Bagian firman Tuhan yang kita baca ini menyambung dari peristiwa Tuhan masuk kota Yerusalem. Berarti kejadian ini terjadi pada Minggu Palma. Kalau kita hari Minggu itu waktu beribadah, ya. Tapi kalau bagi orang Yahudi pada waktu itu, pada zaman Tuhan Yesus, itu adalah hari yang pertama, ya. Dan Tuhan Yesus datang ke kota Yerusalem. Dia menaiki seekor keledai muda dan dia disambut dengan sorak-sorai, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi anak Daud." Saudara-saudara, dia disambut sebagai Mesias. Nah saudara-saudara sekalian, kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, hari itu barangkali agak pagi begitu ya, Tuhan Yesus masuk ke bait Allah. Dan dalam cerita yang kita baca ini, dia kemudian mengusir pedagang-pedagang yang berjualan di bait Allah. Saudara-saudara, pertama kali yang mau saya katakan bahwa sesungguhnya peristiwa ini adalah peristiwa yang kedua kali Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang berdagang di bait Allah. Kapan yang pertama? Nah itu tercatat di dalam Yohanes pasal yang ke-2 ayat 3 sampai 16, ya. Kapan itu terjadi? Itu adalah ketika Tuhan Yesus pertama kali datang untuk merayakan Paskah bersama murid-muridnya ke bait Allah, kira-kira 3 tahun sebelumnya, ya. Jadi Tuhan Yesus itu melayani kira-kira 3,5 tahun, dan dia sempat 3 kali merayakan Paskah ke Yerusalem. Pertama kali dia ke Yerusalem
dia juga bertemu dengan orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah, dan dia menunggang balikkan juga pedagang-pedagang itu. Nah, informasi yang kedua yang mau saya katakan adalah tempat orang-orang ini berdagang itu adalah sesungguhnya halaman bait Allah yang disebut sebagai halaman untuk orang-orang yang bukan Yahudi, ya, orang-orang dari segala bangsa itu, ya. Nah, ini saya ada gambarnya nih, saudara-saudara. Nah, halaman ini adalah halaman yang luas. Nah, saudara lihat, dan sesungguhnya tempat itu diperuntukkan bagi semua orang, boleh datang ke situ, termasuk orang-orang bukan Yahudi. Nah, tetapi menariknya saudara-saudara, katanya menurut sejarah, tempat itu kemudian ditempati oleh orang-orang yang berjual beli. Berjual beli apa ini saudara-saudara? Berjual beli hewan-hewan korban dan juga hal-hal yang dibutuhkan untuk beribadah pada Tuhan. Misalnya seperti roti sajian, garam, ya. Mereka bisa beli di situ, ya. Nah, ada penafsir yang mengatakan para imam itu mengizinkan tempat itu untuk berjualan sebab mereka berkata kalau orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang mereka anggap kafir itu boleh masuk ke situ untuk beribadah, maka yang lain juga boleh, termasuk binatang-binatang juga boleh, ya. Dan kemudian mereka menempati sebagian besar tempat itu untuk jadi tempat berjual beli. Kenapa kok orang bisa berjual beli di tempat itu? Nah, saudara-saudara sekalian, orang-orang Yahudi yang membawa hewan persembahan atau korban persembahan pada Tuhan itu bisa burung merpati, bisa lembu, bisa domba, bisa kambing, atau bisa juga garam, dan ada barang yang lain. Itu mereka kalau membawanya kepada Tuhan, barang itu harus sangat baik, ya, harus diperiksa oleh para imam. Kalau itu lembu, sapi atau binatang, tidak boleh ada cacatnya sama sekali. Dan kalau imam mengatakan barang ini tidak boleh, tidak bersih gitu ya, atau ada cacatnya, maka itu harus ditolak gitu ya. Dan orang-orang yang membawa binatang dari rumahnya itu kadang-kadang berisiko kalau sampai ke Yerusalem, sudah membawanya ke rumah Tuhan, ternyata ditolak. Karena itu mereka kemudian mending beli di Yerusalem. Di mana? Di tempat orang berjualan hewan korban yang sudah disetujui oleh imam. Nah, itu dia ya. Nah, saudara-saudara, di mana tempatnya itu? Nah, itu dia. Mereka menjualnya di halaman untuk segala bangsa ini ya. Halaman untuk orang-orang yang bukan Yahudi yang boleh datang ke situ. Nah, saudara-saudara, bukan cuma ada hewan korban dan garam dan hal-hal yang untuk persembahan, tetapi juga ada penukar uang. Kenapa kok ada penukar uang? Karena yang pertama, kalau orang asing datang mau beli, mereka menukarkan dengan uang yang berlaku pada saat itu. Dan satu lagi saudara-saudara, di bait Allah itu berlaku sikal bait Allah, ya. Zaman itu mata uang itu ditimbang ya, ditimbang. Jadi perak yang ditimbang sesuai dengan bait Allah itu yang dapat diterima oleh imam. Dianggap kudus ya, yang dianggap bisa untuk membeli persembahan untuk Tuhan. Nah, sehingga kemudian mereka harus menukarkan. Nah, kalau mereka menukarkan katanya saudara-saudara, dikenai tambahan harga. Nah, demikian juga dengan hewan-hewan itu tadi saudara-saudara ya. Kalau mereka beli hewan di sana sedikit lebih mahal. Bahkan ada penafsir yang bilang ada kalanya hewan-hewan itu pada waktu-waktu seperti pada Paskah seperti ini, ketika orang-orang datang dari seluruh dunia pada waktu itu untuk berziarah ke Yerusalem dan merayakan Paskah di sana, itu harga hewan-hewan itu bisa melambung. Bahkan ada yang bilang bisa naik 10 kali lipat, begitu ya. Kalau sikalnya itu bisa naik 25% harganya sikal bait Allah itu. Orang-orang itu mendapatkan keuntungan-keuntungan.
Dan bagaimana mereka bisa berjualan di situ? Biasanya mereka harus membagikan sebagian keuntungannya untuk para imam itu. Ya, bahkan ada istilah saudara-saudara yang dipakai pada waktu itu untuk tempat berjualan pada hari Paskah itu, di mana sangat ramai. Katanya penduduk Yerusalem pada waktu Paskah seperti Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem ini bisa menjadi 3 kali lipat dari penduduk yang umum, gitu ya. Kalau biasanya kota Yerusalem itu dihuni oleh kira-kira misalnya lah 1 juta orang, pada waktu Paskah seperti ini bisa menjadi penduduknya menjadi 3 juta orang. Jadi bisa dibayangkan saudara-saudara, sangat ramai ya, sangat ramai. Dan kemudian pasar yang di depan Bait Allah itu, di halaman Bait Allah itu jadi ramai sekali, sehingga disebutnya itu Basar Anas. Anas ini siapa? Anas itu imam besar pada waktu itu ya. Jadi Basar Anas ya. Dan mereka memberikan sebagian keuntungan untuk imam besar pada waktu itu. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita membaca di bagian ini, Tuhan Yesus menegur mereka dengan mengatakan, sebenarnya rumahku itu mesti menjadi rumah doa segala bangsa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dari perkataan Tuhan Yesus itu kita mengerti bahwa sesungguhnya halaman itu diperuntukkan untuk semua bangsa kalau mereka mau berdoa kepada Tuhan. Ketika orang-orang itu datang dan merayakan Paskah bersama-sama itu, dan mereka kemudian membeli binatang-binatang itu, Tuhan mengatakan kamu ini sudah merampok mereka. Ya, dia mengatakan kamu sudah menjadikannya sarang penyamun. Karena apa? Ya karena mereka mengambil keuntungan dengan harga yang luar biasa itu, ya, dengan dalih untuk memuliakan nama Tuhan, dengan dalih untuk persembahan kepada Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan marah pada waktu itu. Yang menarik saudara-saudara, di rumah Tuhan itu sesungguhnya ada penjaga-penjaga. Bahkan ada prajurit sebagai tentara yang khusus dipunyai oleh orang-orang Israel, dan prajuritnya imam besar. Ya, prajurit-prajurit ini bahkan bisa membunuh orang. Kenapa? Karena dalam aturan orang Israel, orang-orang yang masuk ke halaman itu tidak boleh masuk ke Bait Allah. Begitu ya, mereka hanya boleh di halaman itu aja. Kalau ada orang yang memaksa untuk masuk ke dalam Bait Allah, ke tempat kudus, bukan ke tempat Maha Kudus ya, baru masuk ke tempat kudus, mereka harus mati. Dan katanya pemerintah Romawi memberi hak kepada prajurit-prajurit Bait Allah yang semuanya adalah orang Israel di bawah komando imam besar itu untuk menghukum bahkan membunuh orang-orang yang menyalahi peraturan di Bait Allah itu. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus membalikkan meja-meja penukar uang, membalikkan meja-meja pedagang merpati. Dan kalau kita membaca di dalam Markus itu ya, Tuhan Yesus mengusir orang-orang itu dengan tidak boleh membawa apa-apa. Menyuruh mereka keluar, pedagang-pedagang itu. Yang menarik, tidak ada perlawanan. Kalau saya membayangkan keadaan ini ya, mungkin waktu itu ramai sekali. Ada banyak orang di situ, ada imam-imam juga di situ. Kalau kita tadi membaca, dikatakan di situ ada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat. Ada anak-anak itu ya. Jadi ada banyak orang di situ. Prajurit-prajurit itu diem saja. Padahal saudara-saudara, kalau kita tahu nanti kira-kira 2 hari 3 hari kemudian Tuhan Yesus itu ditangkap oleh prajurit-prajurit itu untuk disalibkan itu. Apa yang bisa kita lihat saudara-saudara? Yang pertama bahwa Tuhan itu sekali lagi seperti waktu yang lalu, kali ini pun menunjukkan otoritasnya sebagai seorang Mesias. Ya, ketika dia masuk kota Yerusalem, dia dilulukan sebagai Mesias dan dia menggenapi nubuat sebagai Mesias dengan menaiki keledai muda itu. Dan kemudian dia masuk kota Yerusalem, masuk Bait Allah, dan kemudian dia membersihkan Bait Allah itu dari orang-orang yang berjualan.
Sebab tempat itu harusnya tempat untuk berdoa, bukan tempat berjualan. Tetapi tugas yang mestinya dibawa oleh orang-orang Israel itu untuk membawa segala bangsa berdoa di bait Allah itu tidak mereka lakukan. Mereka malah menjadikan tempat yang mestinya untuk segala bangsa itu berdoa di bait Allah, mereka jadikan pasar berjualan. Bahkan Tuhan mengatakan bukan cuma pasar tapi sarang penyamun, sebab di situ mereka mengambil keuntungan yang berlebihan, seperti orang merampok dari orang-orang yang berziarah ke bait Allah itu. Tuhan murka. Nah, saudara-saudara, ini juga menunjukkan Tuhan itu marah terhadap dosa, marah terhadap penyesatan, marah ketika orang-orang tidak memperlakukan kekudusan Allah, bait Allah itu sebagaimana mestinya. Saudara-saudara, hari ini kita pun harus belajar untuk bersikap tegas terhadap dosa. Kita harus menghindari keadaan yang tidak benar yang berlaku di bait Allah itu. Dan ketika Tuhan menunjukkan otoritasnya, tidak ada seorang pun, imam-imam itu, orang banyak itu, pengawal-pengawal itu yang bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa melihat dan diam. Saudara-saudara, bagian yang berikutnya itu dikatakan, lalu datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus masuk ke bait Allah itu sebagai seorang Mesias. Dia sesungguhnya yang mempunyai bait Allah itu, bahkan dia itulah bait Allah yang sesungguhnya. Dia datang ke situ dan dia kemudian menyembuhkan orang-orang yang timpang, orang-orang yang buta, yang kalau kita mengerti keadaan pada waktu itu bisa jadi inilah pengemis-pengemis. Karena orang-orang buta dan orang-orang yang timpang atau orang lumpuh itu tidak bisa bekerja. Orang-orang miskin, mereka datang ke bait Allah itu. Mungkin mereka mengikuti Tuhan Yesus dan dia disembuhkan. Di mana kali ini Tuhan menyembuhkan di depan begitu banyak orang. Dia membawa pemulihan bagi orang-orang yang lemah itu. Dialah Mesias yang ditunggu itu. Dan saudara-saudara sekalian, pada waktu itu dikatakan ada anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Saudara-saudara, anak-anak itu dalam bahasa aslinya itu artinya anak-anak laki-laki. Bisa jadi ini adalah anak-anak yang umur 12 tahun atau 12 tahun lebih. Itu anak-anak barmiswah. Anak barmiswah itu adalah anak-anak yang pertama kali datang ke bait Allah untuk merayakan Paskah. Saudara ingat, Tuhan Yesus pada umur 12 tahun juga dibawa ke bait Allah untuk merayakan Paskah, bukan? Nah, ini rupanya anak-anak umur itu. Umur 12 tahun mereka itu sudah dianggap dewasa. Mereka dibawa ke bait Allah untuk mengikuti ibadah-ibadah. Sebelum umur 12 tahun anak-anak Israel itu tinggal di rumah, ya, dijaga oleh orang tuanya, disekolahkan orang tuanya. Tapi umur 12 tahun biasanya mereka kemudian dibawa ke bait Allah untuk ada upacara barmiswah gitu ya, menjadi anak-anak Taurat. Dan anak-anak ini kemudian mulai dididik hukum Taurat. Nah, itu sebabnya ada anak-anak di situ. Kalau melihat cerita ini, rupanya ada banyak anak datang ke tempat itu ya. Dan mereka itu menyanyikan pujian yang rupanya mereka teruskan dari perjalanan ke Yerusalem itu. Di mana ketika mereka menyambut Tuhan Yesus di jalan, mereka juga menyanyikan pujian nyanyian itu, bukan? Hosana bagi anak Daud. Nah, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan berkata, ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud itu, hati mereka menjadi jengkel. Nah, saudara-saudara sekalian, imam-imam itu kita tidak tahu udah siang barangkali begitu ya, atau sore, kita kurang jelas. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah membersihkan bait Allah itu,
Dan kemudian dia menunjukkan kuasanya untuk menyembuhkan orang-orang itu. Banyak orang disembuhkan. Lalu anak-anak yang di situ, yang hadir di situ kemudian memuji Tuhan. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, imam-imam kepala itu merasa jengkel. Kenapa jengkel, saudara-saudara? Kalau kita melihat apa yang dikatakannya ini, rupanya mereka itu tidak senang anak-anak itu memuji Tuhan Yesus sebagai Mesias. Ya, kenapa? Ya mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Sekalipun mereka melihat kuasa itu, sekalipun ketika Tuhan membersihkan bait Allah itu mereka diam saja, mereka juga melihat kuasa itu. Tetapi hati mereka bukannya memuji Tuhan, bukannya disadarkan, tapi hati mereka penuh kemarahan. Kata yang dipakai untuk jengkel itu menunjukkan ada kemarahan. Dan yang menarik, mereka itu kemudian bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak itu?" Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa kok tanya pada Tuhan Yesus? Ya karena mereka berpikir itu adalah penghujatan. Seakan-akan mereka juga mau mengatakan, kamu kan bukan Mesias. Tidakkah engkau menghentikan mereka? Gitu ya. Jadi satu sisi mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang guru yang mereka hormati, melakukan mujizat. Barangkali mereka juga mengakui apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika membersihkan bait Allah itu adalah hal yang benar. Begitu ya. Tapi ketika sekarang mereka, anak-anak itu menyebut Yesus sebagai Mesias, mereka itu tidak terima. Dan mengatakan, kenapa kamu tidak larang? Kira-kira begitu ya. Kenapa tidak kau larang anak-anak itu? Itu kan tidak benar gitu. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Ini sekali lagi ya, pernyataan dia. Aku dengar, katanya ya, di dalam ayat yang ke-16 itu. Aku dengar. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggris dikatakan ya. Cuma satu kata itu aja ya. Ya, gitu ya. Jadi aku mendengarnya. Lalu Tuhan mengatakan, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau akan menyediakan puji-pujian. Saudara-saudara, itu terdapat dalam Mazmur pasal 8 ayat yang ketiga. Apa isi Mazmur pasal 8 itu? Mazmur 8 itu adalah puji-pujian kepada Tuhan. Yang dimulai dengan begini, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ya, keadilanmu yang mengatasi langit itu dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau menyediakan pujian dan kekuatan itu. Ini pujian kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita membaca rentetan ini, kita lalu jadi mengerti, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus pada waktu dia terakhir kali ke Yerusalem, dan ini terakhir dia masuk ke bait Allah, tempat di mana sesungguhnya dia itu berada sebagai Allah sendiri itu. Dia dengan jelas memproklamirkan dirinya. Akulah Mesias, bukan cuma Mesias, akulah Tuhan, Juru Selamat itu. Puji-pujian di dalam Mazmur itu adalah bagi aku, Mesias itu, bahkan Tuhan itu. Saudara-saudara sekalian, jelaslah pada bagian ini kita mengerti bahwa sesungguhnya lah Tuhan datang untuk menyatakan dirinya sebagai Mesias. Ya, Mesias. Kalau kita membaca lebih jauh, saudara-saudara, kenapa kok Tuhan mengakhiri perjalanan ini di bait Allah dengan menyucikan bait Allah? Seperti dia memulainya dulu dengan menyucikan bait Allah di dalam Yohanes pasal yang kedua itu. Kita mengerti sesungguhnya bait Allah itulah tempat penyelamatan itu. Ya, di bait Allah itu akan dikorbankan korban keselamatan itu. Dan di bait Allah itu sesungguhnya ada penebusan dosa itu. Saudara-saudara, bait Allah itu mempunyai peran yang sangat penting di dalam sejarah umat Israel. Kalau kita membaca di dalam Keluaran, Musa itu ketika turun dari gunung Horeb, sesungguhnya dia turun dari gunung itu membawa dua hal.
Yang pertama, dia membawa 10 hukum Taurat. Ya. Yang kedua, dia sungguhnya membawa gambar tentang bait Allah. Dia membawa penglihatan tentang bait Allah. Itu dikatakan di dalam Ulangan ya. Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan berikan hukum Taurat, Musa mengatakan kepada bangsa itu, Tuhan memberikan perintahnya. Bangsa itu semua bersujud kepada Tuhan dan mereka berjanji, kami akan mengikuti perintah Tuhan, kami akan setia dan kami akan melanggarnya. Tetapi menarik, bersama dengan perintah itu Tuhan juga memberikan pada Musa gambar bait Allah itu. Musa mengatakan, dan Tuhan menunjukkan kepadaku bait Allah itu. Nah, penglihatan akan bait Allah itu yang kemudian Musa tunjukkan kepada Bezalel dan Aholiab itu untuk dibuat dan jadilah kemah suci itu ya. Dan kemudian menjadi bait Allah itu, bagian-bagiannya, ruangan-ruangannya, alat-alatnya dan semuanya itu. Apa maksudnya kok dua ini saudara-saudara? Ini adalah hukum Taurat ya. Dan mereka berjanji akan mentaati hukum Taurat, tetapi sungguhnya Israel tidak pernah bisa mentaati hukum Taurat. Dan kalau tidak bisa mentaati, mereka akan dihukum. Supaya mereka lepas dari hukuman, mereka harus memberikan korban. Nah, korban itu dilakukan di mana? Di bait Allah. Jadi Taurat itu membuat mereka mengerti akan dosa. Dan bait Allah itulah tempat mereka diampuni dosanya. Saudara-saudara sekalian, sebelum Tuhan disalibkan, dia berkata pada orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, robohkanlah bait Allah itu dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Muridnya mencatat, sebelum Tuhan Yesus mati mereka tidak mengerti, tapi setelah Tuhan Yesus bangkit baru mereka mengerti bahwa bait Allah itulah dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, jadi kita mengerti bukan? Yesus Kristus itulah juru selamat. Di dalam Dialah kita beroleh pengampunan dosa. Dialah anak domba Allah yang dipersembahkan di bait Allah itu. Dan dalam Ibrani dikatakan kita mempunyai imam besar yang bukan membawa persembahan yang setiap tahun mesti dibawa, karena itu cuma binatang, tetapi dia membawa dirinya sendiri sebagai anak domba Allah yang dipersembahkan pada Allah 1 kali untuk selama-lamanya. Pada kapan itu? Pada waktu Paskah ini ya. Inilah terakhir Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem dan dia menyatakan kemesiasannya di bait Allah, menyatakan dirinya, akulah juru selamat itu, anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Akulah juru selamat itu, Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Bagian firman ini ditutup dengan perkataan ini. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Saya kira ini sore hari. Tuhan Yesus kemudian keluar lagi dari bait Allah, dari Yerusalem. Mereka ditinggalkan, tidak tahu mereka ditinggalkan dalam suasana bagaimana, suasana bengong atau bagaimana. Tetapi Tuhan meninggalkan ahli Taurat, imam kepala itu dengan jawaban yang tidak pernah mereka duga. Dan kemudian dia pergi kemana saudara-saudara? Ke Betania. Di mana di Betania itu? Rumahnya Marta, Maria dan Lazarus. Dan dia bermalam di situ, di rumah murid-muridnya. Saudara sekalian, ada seorang penafsir mengatakan, Tuhan Yesus menyatakan dirinya dengan jelas pada orang banyak itu, pada orang sakit itu, pada imam-imam kepala itu. Tapi mereka menolaknya. Tuhan Yesus meninggalkan mereka dan dia kembali bersama dengan murid-muridnya. Saudara-saudara sekalian, apakah yang paling penting di dalam pemberitaan Injil itu? Apakah yang paling penting dalam pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus itu? Yaitu murid-muridnya. Sesungguhnya saudara-saudara, Tuhan bersama dengan orang-orang yang menerimanya. Orang-orang yang menjadi muridnya. Itulah umat Tuhan yang sejati. Bukan orang-orang yang melihat
kebesarannya, bukan orang-orang yang menerima kesembuhan dan pemulihannya, bukan orang-orang yang kepadanya Tuhan menunjukkan kuasa-kuasanya, bukan, tapi orang-orang yang menerimanya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, tetapi barang siapa yang menerimanya, merekalah yang diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, yang menerimanya, beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan hari ini membuat kita semakin mengerti Yesuslah Mesias itu. Dan dia menyatakannya dengan jelas, dengan terbuka, sebelum dia disalibkan, sebelum dia menggenapi rencana keselamatan Allah bagi umatnya. Yang kedua, marilah kita mengerti bahwa sesungguhnya ketika Tuhan menyatakan dirinya pada banyak orang itu, mereka tidak menerimanya. Yang menerimanya murid-muridnya itu. Jadi tidak usah heran kalau hari ini kita menceritakan kabar baik, mereka melihat kebenaran, tapi ada orang-orang yang tidak menerimanya. Itu terjadi, saudara. Berbahagialah orang yang menerima kebenaran ilahi ini. Berbahagialah orang yang dengan rendah hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Merekalah orang-orang yang Tuhan akan tinggal bersama-sama dan menjadi Juru Selamat mereka. Ya, baik, sampai di sini dulu PA kita hari ini. Nanti sore kita bertemu, kita bisa mendiskusikannya lebih panjang. Saudara boleh bertanya, dan kiranya Tuhan akan menuntun kita semakin mengasihi Dia, hidup makin dekat dengan Dia, menjadi murid-muridnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Tuntunlah kami untuk semakin mengerti, dan kiranya kebenaran itu membuat kami semakin dekat kepada hati-Mu, dan kami menjadi orang-orang yang dan jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya tahu firman Tuhan ini, tapi kami hidup dalam kebenarannya, melakukannya, dan beroleh berkat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.